Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala basyiril nadhir wa sirajil munir sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bihuda ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati dan kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren Kiai Pondok Pesantren Nurul Tauhid, dan sekaligus kalau yang mau berbicara di luar dulu. Ya. Kami mohon doa. Kebetulan naik sepuh dari semalam sampai tadi pagi, sekarang lagi berusaha dicek kesehatannya. Semoga diberikan kesehatan, semoga juga diangkat penyakitnya, dan juga semoga diberikan keberkahan umurnya. Alhamdulillah walaupun yang sholihat al-fatihah. Yang kedua, terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu guru, staf, dan seluruh sivitas akademika Madrasah Aliyah Nurul Tauhid yang telah secara rutin mengadakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan segala nikmat yang ada, dengan segala kondisi yang ada, dengan segala apa yang kita miliki pada pagi hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyatukan kita dalam satu agama damai, agama Islam, agama pengetahuan. Saya ingin mulai dengan pertanyaan. Kenapa kita memperingati sesuatu? Memperingati dari kata ingat. Ya. Beda ingat, mengingat, memperingati. Ada bedanya nggak? Saya ingat, oh iya, saya ingat bahwa hari ini hari Sabtu. Tapi saya tidak memperingati hari Sabtu. Saya ingat kalau saya sudah menikah. Tapi saya memperingati hari pernikahannya? Belum tentu. Saya ingat kalau saya punya tugas. Apakah saya memperingati tugas saya? Enggak perlu. Jadi segala sesuatu yang diingat ternyata tidak perlu diperingati. Tapi segala sesuatu yang diperingati ternyata sudah otomatis masuk dalam ingatan kita. Ngerti ya? Kita memperingati Isra Mi'raj karena memang kita otomatis sebagai umat Islam sudah seharusnya kita mengingat kembali kejadian Isra Mi'raj. Itu kenapa? Karena memang sudah sebagai muslim itu adalah hal yang melekat, yang bagian dari hidup kita. Anda ingat atau tidak ingat, atau satu orang tidak ingat, dua orang tidak ingat, bahkan seluruh Indonesia tidak ingat, Allah tetap memperingati itu. Ngerti ya? Karena apa? Betapa pentingnya. Itu satu. Yang kedua, Isra Mi'raj itu apa sih? Isra itu apa? Perjalanan apa? Angkat tangan dong. Jalan-jalan. Mi'rajnya apa? Isra itu apa sih? Asra yusri. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada berapa jarak jauhnya dari minal masjidil haram ke Masjidil Aqsa?
Ada yang pegang HP sekarang? Enggak. Coba googling berapa jam. Kalau Anda googling di Google Map itu sekitar 7 sampai 12 jam. Dan ketika itu setelah ketika berangkatnya malam hari. Kenapa malam hari? Itu juga punya hikmah tersendiri. Ketika sampai sana kemudian baru di mi'rajkan. A'raja yu'riju, betul ya? A'raja ya'ruju. Naik ke atas. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil untuk kita praktekkan pada kehidupan kita hari ini. Pertama, sebelum kita membahas tentang Isra Mi'raj itu adalah seperti rangkaian dari perjalanan Nabi yang begitu susah sebelumnya. Isra Mi'raj itu adalah sebuah hadiah dari Allah kepada Rasulullah sesungguhnya. Karena apa? Pada sebelum Allah memberikan anugerah itu, periode yang dilakukan, yang dirasakan Nabi itu periode yang susah. Makanya ada namanya Amul Huzni. Apa itu? Tahun kesedihan. Apa yang terjadi di tahun kesedihan? Beliau ditinggal oleh istrinya, Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah, Anda bayangkan, orang pertama yang mengimankan beliau, yang benar-benar meyakini bahwa kerasulan Nabi Muhammad itu adalah Nabi, itu adalah istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Dan dia juga yang kemudian mendorongnya, yang membantunya, mensupport segala macam. Kemudian diambil oleh Allah, betapa hancur hatinya. Begitu juga dengan pamannya Abu Thalib. Itu juga orang yang walaupun dia adalah pemukanya Quraisy, tapi dia tetap sangat mendukung Nabi Muhammad. Jadi dua orang itu sesungguhnya adalah sosok yang menguatkan Nabi Muhammad untuk bisa terus berjuang, tetap move on, tetap mau berdakwah. Nah, ketika dua orang itu sebagai bentengnya Nabi Muhammad kemudian diangkat oleh Allah, betapa sedihnya, galau, susah, sedih. Maka kemudian Allah memberikan anugerah Isra Mi'raj. Jadi pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan sini adalah bahwa setiap mukmin, siapapun itu, seberapapun kadar keimanannya itu pasti diuji. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 kalau nggak salah. Hasiban nasu ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka berkira, apakah manusia itu mengira bahwa setelah mereka mengucapkan keimanan, mereka akan dibiarkan begitu saja tidak diuji? Allah bilang gitu, bukan saya yang ngomong, Allah yang ngomong. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Untuk apa itu difitnah? Untuk apa itu diuji? Untuk apa? Karena sebelum kita, orang-orang mukmin sebelum kita pun diuji. Untuk apa? Untuk tahu mana yang keimanannya benar, mana yang keimanannya tidak benar. Ujian itu fungsinya itu. Kalian ujian sebentar lagi ya. Ujiannya itu untuk apa sih? Untuk tahu mana yang benar-benar belajar, mana yang tidak belajar. Sama. Ujian yang ada dalam keimanan kita juga itu. Untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman, siapa yang tidak benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman, siapa yang pura-pura soleh, siapa yang pura-pura minta. Nah, ketika diuji itu baru ketahuan. Kalau nggak diuji nggak ketahuan. Maka jangan pernah berharap dunia ini, oh saya akan selalu senang, nggak mungkin. Oh kita akan selalu baik-baik saja, tidak mungkin. Oh kita akan nanti setelah MTS akan ke Alia, oh akan baik-baik saja, nggak mungkin. Akan selalu ada ujian, ada selalu ada cobaan dalam setiap levelnya. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Itu pasti diuji. Jangankan kita yang belum tentu masuk surga, Nabi Muhammad yang jelas-jelas tertulis bahwa beliau akan masuk surga, itu tetap diuji. Apalagi di paham ya? Satu. Kemudian permasalahannya tidak berhenti kenapa kita harus diuji, tapi bagaimana kemudian kita menghadapi ujian. Dulu Nabi Yakub, ceritanya Nabi Yusuf, kalau kalian membaca surat Kahfi itu ada cerita Nabi Yusuf.
Gimana cerita Nabi Yusuf? Tahu ya? Lagi jalan-jalan, kemudian akhirnya dibohongi bahwa ditangkap oleh serigala. Terus bilang ke Nabi Yakub, enggak, ya Yusufnya sudah meninggal tangkap serigala, padahal dia ditaruh di sumur. Sedih Nabi Yakub. Ini gimana? Ini benar atau tidak? Ini hoax atau bukan? Ini tuh gimana mengklarifikasinya? Terus saya gimana ketinggalan anak? Apa kehilangan anak? Saya tetap sebenarnya saya merasa itu bohong segala macam. Tapi saya bingung, galau. Sampai apa katanya? Itu sampai saking sedihnya matanya Nabi Yakub itu sampai putih karena saking terus menangis. Tapi apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bakti wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Jadi ujian sudah pasti, tapi bagaimana menghadapinya? Kepada siapa kita mengadu? Kepada Allah. Karena manusia nggak bisa apa-apa. Apa yang terjadi pada Rasulullah ketika sebelum Isra Mi'raj pun demikian. Terus mau apa? Mau minta ke Allah mau dihidupkan lagi Khadijah? Tidak mungkin. Mau minta kepada malaikat maut, tolong jangan dicabut dulu, nggak mungkin. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya pasrah, mintakan kepada Allah. Hanya dengan demikianlah bahwa Allah kemudian akan memberikan kita anugerah. Dan harus terus berjuang, tidak kemudian galau, nggak jadi deh, bunuh diri. Enggak lah. Sama kayak kalian, megang sesuatu lah, megang HP. Saya tunjukkan. Masalah itu misalnya HP. Kalau HP ini kamu pegang kayak gini, enteng nggak? Enteng ya? Enteng ya? Iya enteng. 5 menit kemudian masih enteng? Masih. 1 jam kemudian masih enteng? 2 jam kemudian masih enteng? Sampai sore kamu pegang ini enteng apa enggak? Yang harus kamu lakukan adalah lepaskan. Ngerti ya? Yang harus kamu lakukan adalah kamu lepaskan, kamu serahkan kepada Allah. Ashku bati wa huzni ila Allah. Kamu lepaskan, serahkan kepada Allah. Itulah Allah yang akan turun tangan. Seberapa ringan pun masalah kamu, tapi kalau kamu pegang terus, itu lama-lama akan berat. Makanya salah satu yang bisa membuat hidup tenang itu adalah pada malam hari kamu maafkan siapapun. Itu susah. Satu hari ini berapa kali kita interaksi sama orang, sama siapa itu pasti ada dongkol. Setiap malam ada sahabat yang diriwayatkan bahwa kok dia bisa masuk surga. Jadi ketika datang ketika berkumpul Rasulullah dengan para sahabat, Rasulullah bilang, ini orang masuk surga katanya. Orang itu masuk surga. Terus ada sahabat juga yang bilang, kok bisa dia masuk surga? Akhirnya dia ngelihat, meneliti, kok bisa dia dibilang oleh Rasul orang yang masuk surga. Akhirnya dia datang nginep di rumahnya orang itu, si fulan misalnya. Ketika dilihat ibadahnya biasa saja, sholatnya juga biasa saja, terus dia heran ya, kok bisa Rasul bilang kamu tuh masuk surga? Jawabannya apa? Saya tuh setiap malam itu memaafkan siapapun yang bertemu dengan saya. Saya tidak pernah merasa membawa beban apapun. Coba bayangkan. Jadi setiap hari, seandainya kita bisa los nggak rewel, itu bahasanya. Loskan, nggak usah rewel, biasa aja, move on. Itu akan apa? Allah yang turun tangan, lepaskan. Karena kalau tidak kamu akan berat terus, seenteng-entengnya kamu marah, seenteng-entengnya kamu galau. Kalau kamu akan pegang terus, ini lama-lama akan memberatkan kamu. Maka yang kamu lakukan adalah taruh, simpan, biarkan Allah yang mengatur. Nama ashku bati wa huzni ila Allah. Itu yang kedua. Jadi pertama ujian itu pasti, yang kedua adalah cara kita menghadapi ujian. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan, ketika kita Isra, maka itu adalah perjalanan malam hari. Nah, pelajaran yang penting adalah betapa malam hari itu ternyata punya nilai. Orang kebanyakan semangat hanya pada siang hari, malam harinya loyo. Padahal malam hari itulah malam waktu yang sangat baik ketika kita ingin mendekat sama Allah. Kenapa asra lailan? Kenapa disuruh jalannya malam-malam? Karena hanya pada malam harilah kita bisa berduaan dengan Allah. Orang-orang tidur, kamu bangun, kamu tahajud, kamu minta sama Allah, itulah Allah turun. Allah yang
ngomong sendiri hadits qudsi sahih. Allah bilang pada sepertiga malam aku turun, kata Allah. Aku bertanya, mana orang-orang yang memohon maaf kepadaku? Mana orang-orang yang minta kepadaku? Aku cari pada malam sepertiga malam. Saat itulah sebenarnya malam hari itu saat yang paling mustajab. Sekarang berapa banyak yang sholat, itu masalahnya. Berapa banyak yang memakan waktu malam. Malam itu kosong, tidak ada masalah kamu dengan manusia. Tidak ada urusan dunia. Seharusnya malam itu untuk bisa kita ibadah, kita manfaatkan. Kalau memang pekerjaannya malam hari, dimaksimalkan malam hari. Insya Allah malam hari kamu tidur dulu, bangun, itu kamu belajar, itu akan lebih fresh daripada kamu begadang, minum kopi gitu. Coba kan yang biasa begadang. Kamu tidurkan dulu, badan istirahatkan, bangun lagi malam, itu insya Allah akan lebih fresh. Itu manfaat malam hari. Ternyata malam hari itu mengandung waktu yang sangat baik sekali untuk bisa kita manfaatkan. Itu Isra, berjalan malam hari. Yang kemudian dari rangkaian Isra Mi'raj itu, ketika Rasul sampai kepada tempat di mana dia dijemput oleh buruk kendaraan untuk berangkat, Rasul diangkat ke atas. Ketika nyampe ke atas itu nyata apa enggak sih? Orang bisa ke atas itu nyata apa enggak? Jangan-jangan Isra Mi'raj ini hanya hoax. Hoax atau bukan? Gimana membuktikannya? Jelas, orang sekarang bisa ke bulan itu jelas. Dengan roket orang bisa ke bulan. Bahkan orang sekarang, Elon Musk itu yang punya mobil Tesla itu, yang sedang mengembangkan, dia sedang berpikir untuk tinggal di Mars sekarang. Karena sudah bosan di bumi, pengen tinggal di Mars. Sudah orang sudah kesana, sudah meneliti. Oh ternyata, insya Allah, bukan dia nggak bilang insya Allah, itu rata-rata keadaan tempatnya Mars itu sama dengan bumi. Mungkin suatu ketika kita akan tinggal di sana katanya. Bahkan sudah ada wisata ke bulan, sudah dibuka hotel di bulan. Hanya beberapa miliarder dunia yang sudah mendaftar untuk bisa di sana. Jadi ada liburan lo kemana? Ke Jakarta. Biasa lo liburan ke luar negeri. Biasa. Sorry, gua ke luar alam. Ke bulan. Tidak ada itu hotel di bulan. Ngapain? Pokoknya hotel di bulan lah. Merasakan bagaimana sensasi di luar bumi. Sudah ada. Apalagi coba. Kalau kamu membayangkan Isra Mi'raj itu sangat real sekali. Agama itu nyata. Dan itu sangat mungkin sekali. Jadi itu bukan hoax. Kamu buktikan silakan. Bahkan namanya surga neraka, amalan itu hoax atau bukan? Pahala itu hoax atau bukan? Kamu mau tahu buktinya? Ya. Kamu mau tahu buktinya? Silakan mati dulu. Silakan dibuktikan. Itu pasti. Amalan kita juga akan dihitung, amalan kalian akan dihitung, itu pasti. Nah, ketika Rasulullah naik ke atas, apa yang diperintahkan? Setelah Sidratul Muntaha, di situ adalah perintah sholat. Sholat ini hal yang biasa didengar ya. Ayo sholat gitu ya. Sholat subuh, sholat lagi. Subuh sudah ternyata harus zuhur. Zuhur sudah ternyata harus asar sudah ternyata harus maghrib sudah ternyata harus isya. Selesai sudah hari ini ternyata besok sholat lagi. Bosan kan? Kalau kamu nggak tahu nilainya sesuatu, kamu akan bosan. Kalau kamu nggak tahu betapa pentingnya sesuatu, kamu akan bosan. Bahkan mohon maaf, kamu sudah menikah, kalau kamu nggak nilai kamu kepada istri kamu itu kan gitu-gitu saja, kamu bosan kepada perempuan. Kamu nggak percaya, tanya tak masih Kenapa bosan? Karena selalu sering kelihatan. Oh ya udah itu lagi. Sholat lagi. Sholat subuh dari dulu 2 rakaat, kan bisa nggak? Hari ini 3 saja. Ya nggak bisa. Tetap 2. Dulu takbirnya kayak gini, sekarang saya mau takbir kayak gini misalnya. Ya nggak bisa. Ya dari dulu kayak gitu. Tapi kamu kalau memang nggak tahu nilainya, itu akan bosan dan udah sholat lagi. Tapi seandainya kita tahu nilainya sholat, maka kita akan mau sholat terus. Saya kasih tahu sholat yang paling penting dari sholat adalah satu hal yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat.
Orang di makam, di kuburan, kamu kira maunya apa? Permintaannya cuma apa? Permintaannya cuma satu, bangkitkan aku mau sholat. Itu saja. Sekarang kita yang punya waktu sholat nggak? Malas. Karena kita nggak tahu. Nanti seandainya sesuatu itu diambil, baru kita tahu betapa berharga nilainya. Kamu masih punya orang tua toh? Masih baik-baik saja. Nanti kalau sudah nggak ada, baru kamu sedih. Kamu bisa bertatap muka toh dengan orang tua. Saya sudah sekitar 2 tahun nggak bisa bertemu orang tua karena corona ini. Saya ngelihat orang tua saya lewat HP saja itu sudah senang. Kamu bisa ketemu orang tua toh? Saya nggak bisa. Maka orang tua saya melarang jalan ke sini dulu, takut terkena virusnya dalam perjalanan. Nggak berani orang tua saya. Kalian senang, kalian harusnya bahagia, kalian harusnya bisa beribadah ke orang tua kalian, karena kalian bisa menemukan orang tua kalian. Saya nggak bisa. Bahkan bosan lihat ibu lagi. Hati-hati kok, diambil betulan ibu kamu, tahu rasa. Ketika kita sudah diambil umurnya, ketika kita sudah diambil waktu untuk sholat, baru tahu lah, ternyata belum sholat. Banyak sekali hadis-hadis tentang sholat. Cerita-cerita tentang sholat. Dulu Imam Ali ketika ada riwayat dia tertusuk panah di kakinya, terus harus dicabut. Karena apa? Cabutnya tuh nggak asal cabut, karena ujungnya itu agak lancip. Jadi harus ditusukkan dulu, ditembuskan sekalian, baru dipotong ujungnya, baru ditarik. Apa Imam Ali bilang? Tak sholat dulu. Nanti ketika saya sholat, kamu silakan operasi saya. Dulu tidak ada obat apa namanya itu? Sebelum operasi, obat mati rasa itu nggak ada. Apa yang dilakukan Imam Ali? Saya tak sholat dulu. Sholat Imam Ali. Ketika Imam Ali sholat, datang dokternya, ditusukkan, dipotong, tarik lagi. Selesai sholat, kok ringan kaki saya, kata Imam Ali. Kok ringan kaki saya? Nggak ngerasa sama sekali. Sholat kamu gimana? Ada nyamuk nih. Nyamuk. Mending nyamuk. Bismillahirrahmanirrahim. Depan ada kacang Garuda. Bajunya tuh. Baju apa? Sunlight. Pokoknya banyak sunlight, baju pakai. Coblos nomor 2. Cuma gara-gara gitu aja kemudian hilang kita. Gimana sholatnya? Jadi bukan masalah berapa seringnya kita sholat, tapi berapa kualitas sholat kita yang sudah kita hasilkan. Sholat kamu dulu ketika TK, ketika sebelum aliyah, sama nggak dengan sholat kamu sekarang ketika aliyah? Jangan-jangan sama, bohong. Jangan-jangan sama. Dulu ketika masih belajar sholat kayak Fiza, Fakan, itu kalau nggak dipaksa nggak mau sholat. Sama nggak sekarang? Sama. Dulu kalau nggak diiming-imingi, ayo sholat, kita kasih uang. Sekarang kalau nggak diiming-imingi, mau sholat nggak? Masih sama. Jangan-jangan seharusnya meninggal. Maka sholatlah. Karena itu perintah yang langsung dari Allah ke Rasulullah, diperintahkan ke kita. Itu penting. Yang terakhir, hikmah dari apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj adalah jalan-jalan. Ini menarik. Jalan-jalanlah kalian. Tamasya. Buka cakrawala seluas-luasnya. Jalan-jalan itu tidak mesti kita keluar negeri, keluar uang, tidak. Jalan-jalan sekarang, kamu punya internet tuh jalan-jalan kemana-mana lah. Saya sekarang lagi senang lihat kampus-kampus dunia, Harvard, Oxford, kampus-kampus yang keren-keren itu. Ngapain sih orang di Oxford tuh ngapain? Gimana mereka belajar? Pernah ngeliat nggak kalian? Coba cari itu. Gimana sih mahasiswa mahasiswa Indonesia di Jepang belajar? Gimana sih orang? Apa sih kerjanya Elon Musk? Apa sih si Bill Gates lagi ngapain? Itu ada sekarang. Jalan-jalan di sana. Di dunia berselancar. Itu banyak sekali. Kamu bisa jalan-jalan. Kamu nggak perlu kemana-mana. Kamu duduk, kamu eksplorasi itu sudah jalan-jalan. Makanya internet tuh jangan dipakai buat hanya TikTokan saja, WhatsApp saja, Facebook, OTW ke kampus. Teman-temannya anak-anak kampus. Buat apa? OTW ke kampus. Sekarang lagi cekrek, lagi kuliah. Teman-temannya siapa? Teman-teman kuliah. Buat apa?
nggak penting amat. Mendingan kamu cari orang jalan kemana. Sekarang misalnya gimana sih rasanya di Masjid Haram? Kamu coba masuk ke sana. Itu bisa jalan-jalan. Bahkan sekedar jalan pagi saja itu manfaatnya banyak. Kamu jalan pagi itu aja sudah memberikan fokus katanya. Kamu sudah kemudian merefresh mood dan lain-lainnya. Kamu jalan, salah satu manfaat jalan itu membangun koneksi. Kamu jalan ketemu orang, bersapa, kemudian bertemu, oh iya assalamualaikum saya dari ini, ngobrol itu dapat lagi ilmu dan lain-lainnya banyak sekali. Maka Allah salah satu cara menghibur nabinya ketika galau adalah dengan memberikan dia perjalanan. Maka kalian kalau galau, jalan-jalan. Anak putri nikah ke Talang. Tapi nggak boleh gratis jalan-jalan itu. Harus yang benar dulu. Tidak ada jalan-jalan gratis. Segratis-gratisnya kamu harus pakai tenaga untuk jalan. Jangan. Tapi ada loh di YouTube saya pernah lihat dia keliling dunia tidak pakai pesawat sama sekali. Dia mengandalkan dirinya sendiri dan kemampuan bahasanya. Ya sudah jalan. Benar nggak? Jalan dia ke beberapa negara. Ketemu orang. Mengandalkan apa? Beberapa dolar saja. Ketemu orang, bersapa segala macam. Dia pernah naik kapal laut dan lain-lain. Dia ingin menunjukkan bahwa saya bisa jalan-jalan walaupun tanpa beli tiket pesawat. Ada nggak? Ada. Mau nyoba? Silakan. Backpacking kemana-mana. Oh gitu. Tapi kamu harus punya kekuatan yang teguh. Jalan-jalan tuh nggak mudah loh. Kali kira jalan-jalan sekedar, ayo jalan-jalan. Enggak lah. Jalan-jalan tuh harus tahu jalan-jalan mau kemana, tujuannya apa, bagaimana caranya. Gitu. Sama ketika Nabi jalan-jalan pun nggak sekedar jalan-jalan, sehingga ada nilainya. Itulah Isra Mi'raj. Mi'raj kan itu berarti apa? Allah diberikan, Rasulullah diberikan perjalanan supaya apa? Setelah itu kemudian semakin yakin. Oh saya loh paling utama. Oh saya loh kemudian dibantu oleh Allah. Ngerti ya? Ngerti? Ya. Jadi saya ulangi. Di antara hikmahnya adalah bahwa kita ujian itu pasti. Tapi bagaimana caranya itu yang lebih penting. Mengatasi ujian itu yang lebih penting. Dengan apa? Serahkan semuanya ke Allah. Kemudian di antara hikmah yang lain adalah kita harus yakin bahwa sholat itu berharga. Mumpung masih ada waktu sholat, masih muda sholat. Jadi kalau kamu sudah nggak bisa sholat baru kamu sholat. Jangan kira malaikat maut pilih-pilih, enggak. Yang masih muda tiba-tiba meninggal ada nggak? Berapa tuh ya di JLT itu? Saya baru di JLT sini. Anaknya bagus, satu lagi. Dan orang mengira ini anak akan bagus nantinya akan gini segala macam. Kan anaknya soleh, baik segala macam. Tiba-tiba tabrakan. Kalau tabrakan ya sudah pindah dari dunia ke alam yang lain. Sudah nggak bisa sholat, nggak bisa. Tinggal amalannya sebelumnya. Maka sholat. Hikmah yang terakhir adalah jalan-jalan. Jalan-jalan itu berarti bukan hanya main-main. Jalan-jalan itu harus dipersiapkan, harus diusahakan, diambil pelajarannya, ketemu sama orang, berkoneksi. Dan jalan-jalan tidak hanya harus pakai uang. Kamu harus bisa memanfaatkan apa yang ada. Kamu punya koneksi internet, dimanfaatkan yang positif. Misalnya TikTok kamu. Apa namanya? Digoyang-goyangin apanya gitu? Apa TikTok itu? Gini-gini. Kalau mau bikin TikTok yang positif, misalnya bikin apa 30 detik, itu bagus. Buat PDB, buat apa kayak itu bagus. Promosi ke kita itu bagus. Kamu jalan-jalan, ketemu dengan orang di dunia maya itu bagus. Kamu lihat kampus-kampus luar itu bagus. Kamu lihat sekolah-sekolah luar yang favorit itu bagus. Kamu lihat orang-orang pintar seharian ngapain. Kamu lihat mobil-mobil mewah, boleh. Ada satu orang kerjanya nanyain dia ngerjain apa sih dengan kekayaan yang segitu banyak. Dia rumahnya kaya sekali, dia ngetok. Sorry saya mau nanya, kamu kerjanya apa kok bisa punya rumah yang bagus? Oh saya ini, oh saya itu, oh saya ini. Ini kerjanya cuma itu, isi YouTube-nya itu. Ditanyain orang-orang sukses, kerjanya itu doang. Itu silakan eksplorasi sebanyak-banyaknya. Disitulah kamu dapat pelajaran. Baik, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga itu semua bermanfaat buat saya, buat kita semua.
Semoga Allah juga memudahkan kita menuju segala hal yang lebih baik dari diri kita ya. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan Isra Mi'raj untuk kita, diri kita, keluarga, dan untuk institusi kita, dan untuk umat Islam secara keseluruhan. Kita tutup, cukup dari saya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.